Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Goswin. Hari ini saya akan berbagi pengalaman menggunakan Google Classroom yang sekaligus memanfaatkan Google Meet ya. Jadi caranya seperti ini. Ini kita masuk dulu ke akun kita ya, akun email kita yang sudah didesain, ada Google Classroom-nya. Saya masuk dulu ke akun saya. Saya menggunakan akun yang emailnya itu sudah disiapkan oleh sekolah, jadi seluruh guru di sekolahan itu dibuatkan email yang seragam ya, belakangnya pakai smamda.net. Nah, semua email menggunakan bahasa yang sama seperti itu ya belakangnya. Maka untuk di Google Classroom enak, kita tinggal memanfaatkan fasilitas bawaan Google yang namanya Google Meet. Itu sudah terintegrasi seperti yang pernah saya beritahukan beberapa waktu yang lalu di video-video sebelumnya. Ketika kita punya Google Classroom, kemudian kita juga punya Quizzes, maka Quizzes pun akan terintegrasi di dalam Google Classroom. Maaf. Nah, sekarang yang ingin saya bagikan pengalaman adalah bagaimana memasang link Google Meet ke dalam Google Classroom. Kenapa harus kita pasang link di sini? Agar ketika kita ingin melakukan pembelajaran secara daring dengan anak-anak, maka kita tidak perlu lagi berbagi link Google Meet. Jadi kita nggak perlu membuka, misalnya gini ya, kita membuka Google Meet yang kita punya seperti ini, kemudian kita setting di sini bergabung, kemudian kita mencari link Google Meet-nya, kemudian di-share melalui WhatsApp. Wah, itu ribet banget ya, sangat ribet. Jadi kita harus tahapannya seperti ini. Kita buka dulu satu-satu, kemudian alamat ini kita copy dan kita bagi ke audien atau anak-anak. Bukan seperti itu caranya, ini terlalu ribet ya. Ini saya tutup saja. Caranya cukup praktis karena Google Classroom ini sudah terintegrasi dengan Google Meet, maka kita cukup melakukan setting di sini. Ini kan ada tulisan link Meet, buat link Meet ya di sini. Ini kita klik. Kemudian di sini ada buat link Meet. Kita klik begini, nanti di sini akan muncul alamatnya ini. Dan kita tidak perlu melakukan copy paste atau copas, nggak perlu. Jadi apa yang ada di sini akan muncul di sini. Sama persis, ya kan? Ini sudah di on, nggak usah disalin lagi, langsung simpan. Berarti kelas 12 IPS 1 ini sudah punya link. Nanti ketika memanfaatkan, kita tinggal sesuai jadwal atau janjian dengan anak-anak lewat grup WhatsApp kelas masing-masing. Anak-anak, hari ini jadwal kita akan daring ya melalui Google Meet. Kita tinggal klik ini, sudah nyambung ke Google Meet, dan anak-anak juga sama akan melakukan hal sama, klik di link yang tadi. Maka nanti ini tinggal gabung ya. Ini tinggal gabung di sini. Maka anak-anak nanti langsung bergabung juga. Di sini akan muncul 1 2 3 sebagai audiennya. Jadi sangat mudah, tidak perlu berbagi link. Dan link ini setiap kelas nanti beda ya, beda alamat. Misalnya di sini kan berakhir 7PL misalnya. Kita akan coba kelas yang lain yang belum saya pasangi link. Ini sudah IPS 3. Nah, ini IPS 3 belum kan? IPS 3 saya klik di sini seperti tadi, kemudian buat link. Maka dalam hitungan detik ini sudah ada CBCD. Nah, beda kan dengan tadi ya, alamatnya beda. Ini langsung kita simpan. Cukup simple, cukup mudah. Kita lanjutkan lagi, misalnya kita cek kembali, ini 12 MIPA 1 sudah ya, kemudian kita cek 12 MIPA 2 sudah. Lihat belakangnya, lihat huruf belakangnya untuk masing-masing link pasti beda ya. Kemudian IPA 3 udah beda lagi kan ya. IPA 4 beda lagi. Nah, sekarang semua kelas yang saya buat di sini sudah terkoneksi dengan Google
Google Meet ya, dengan Google Meet. Maka nanti tinggal melakukan presentasi sesuai yang kita harapkan ya. Untuk bagaimana presentasi menggunakan Google Link, kemudian Google Meet ya, kemudian bagaimana kita menampilkan PowerPoint, Excel sehingga audiens bisa menonton sama persis di layar kita. Saya akan buatkan tutorialnya di video selanjutnya. Oleh sebab itu, bagi yang baru menemukan channel Gus Win, silahkan subscribe, kemudian supaya nanti langsung bisa mengetahui ketika saya sudah upload video baru, maka jangan lupa loncengnya diaktifkan. Ini kelas yang saya ampu di tahun ajaran baru ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini punya teman geografi. Saya diundang ke sana ya, karena ini 12 IP1 ini adalah kelas saya. Saya sebagai wali kelas diundang untuk masuk ke kelas geografi supaya saya juga bisa mengikuti aktivitas guru geografi ini di kelas saya. Nanti saya juga akan menunggu untuk diundang oleh mapel-mapel yang lain, sehingga nanti di sini ada kelas-kelas yang bukan mata pelajaran saya, tapi semuanya namanya adalah 12 IPS 1, sehingga teman-teman yang mengajar di sana, saya juga bisa memantau murid saya di pelajaran guru-guru yang lain itu, dia hadir atau tidak, aktif atau tidak, saya bisa memantau ya. Jadi teman-teman mau tidak mau, sekarang kita itu harus mulai akrab dengan teknologi ini ya. Kita mau tidak mau harus belajar teknologi. Mau kapan lagi ya, ini sebenarnya kan pandemi corona ini sebagai peringatan, kita ambil sisi positifnya aja ya. Tanpa begini mungkin diantara kita juga masih malas-malasan untuk belajar teknologi. Bagi yang baru membuat kelas di Google Classroom, mungkin pingin kelasnya urut seperti ini ya, 1, 2, 3, itu nggak usah bingung ya bagaimana caranya. Ini sebenarnya cukup di drag di sini ya, ini kan bisa ditukar gini ya, tinggal di drag and drop, ini ditarik-tarik gini, ini sudah bisa bertukar tempat sehingga menjadi urut ya. Ini mungkin ini saya taruh di belakang sendiri ya. Nah ini kan 1, 2, 3, kemudian ini IPA ya, IPA nya saya pindah, ini IPS nya saya taruh sini, nah ini IPS 3 saya taruh sini. Nah ini kan udah urut IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPA 1. Nah di sini kan harusnya IPA 1, saya tinggal bertukar-tukar saja gini. Nah gini kan, IPA 1, 2, 3, 4. Jadi sangat mudah. Seperti di video sebelumnya bagaimana mengosongkan kelas sudah saya jelaskan, sangat mudah. Nah ini yang ada di sini ini adalah penghuni baru dan belum semuanya masuk di kelas. Ini yang sudah full kayaknya murid saya sendiri, ini jumlahnya memang 29. Ini sudah komplit, tinggal saya mengingatkan kembali di grup WhatsApp untuk mereka segera bergabung. Barangkali ada yang belum tahu bagaimana cara mengundang mereka. Caranya cukup mudah, kita klik kelas yang mau kita isi penghuninya dengan mengambil kode ini. Cukup di zoom begini saja. Nah ini kodenya udah terbaca besar ya, kalau gini di copy kan kecil, kita zoom gini, kemudian kotak inilah yang kita akan copy ya, kemudian kita kirim ke grup WhatsApp kelas anak-anak IPS 1, maka mereka akan otomatis bergabung masuk ke sini. Senin besok tanggal berapa, Senin itu ya, tanggal 20, kami sudah akan memulai pembelajaran secara daring, sambil sekedar berpesan kepada rekan-rekan seprofesi, rekan-rekan guru. Kalau di sekolahan saya memang jadwalnya itu full 5 hari ya, jadi Senin sampai Jumat, kemudian ditambah lagi jam belajarnya itu anak-anak mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Dan tidak seminggu masuk sekian hari, tidak masuk setiap hari, tapi mereka belajarnya di rumah masing-masing. Gurunya pun bisa mengajar dari rumah, tetapi di sekolah ada piket, jadi guru dari kelompok MGMP tertentu harus hadir di sekolah, yang lain mengajar dari rumah, jadi gantian begitu. Dan insya Allah kami akan menggunakan teknologi. Cuma pesan saya, janganlah dalam sehari itu anak-anak semuanya diajar melalui tatap muka secara daring setiap hari full, jangan ya, kasihan nanti mata anak-anak
masih muda ya, nggak terbiasa barangkali berlama-lama di depan monitor, laptop atau gadget. Jadi barangkali dengan cara seperti kelas saya tadi ya, dengan cara bergabung di kelas mapel lain seperti ini, kita bisa mantau kelas saya ini diisi daring oleh mapel apa saja. Kalau udah over, mendingan kita pakai strategi pembelajaran yang berbeda, jangan semuanya harus tatap muka. Bisa jadi kita hanya daring sebentar 15 menit, sisanya anak-anak diberi kesibukan untuk berkarya, membuat slide sendiri, nanti gantian presentasi. Baik, nanti di video berikutnya saya akan peragakan ya, saya akan demokan bagaimana ini bisa terkoneksi dengan anak-anak ya, kemudian bagaimana antara guru dengan anak-anak bisa saling bergantian presentasi. Jadi anak-anak bisa presentasi Word, Excel atau PowerPoint, gurunya memantau dari rumah masing-masing, atau sebaliknya gurunya yang presentasi, anak-anak yang melihat. Hostnya tetap gurunya, jadi penggunanya adalah gurunya. Jadi untuk sementara saya hanya bisa berbagi penggunaan Google Meet, karena Google Meet sudah menyatu di aplikasi kami di sekolahan. Kami tidak menggunakan aplikasi telekonferen yang lainnya, karena menurut saya ini adalah karena sekolah yang bayar ya, ini kan guru-gurunya nggak perlu pengeluaran dana kembali. Sementara kalau saya harus pakai Zoom, itu waktunya terbatas ya, dan berbayar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.